Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani SPD SD. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah video tentang tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktik coaching dengan alur Tirta. Kami dari kelompok 5, yaitu saya Haryani SPD SD dan Muhammad Nasir SPD. Tujuan pembelajaran kali ini adalah calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coach melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coach adalah mitra. Alur percakapan Tirta. T yaitu adalah tujuan, I adalah identifikasi, R adalah rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Praktik coaching untuk kasus 2 ini kami dari kelompok 5, yaitu saya Haryani SPD SD sebagai coach dan Pak Muhammad Nasir SPD sebagai coach. Kasus 2. Latar belakang kegiatan coaching. Pak Monas seorang guru PJOK di sekolah. Beliau mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurangnya keaktifan anak-anak di kelasnya. Kemudian, pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Pak Monas ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Tujuan coaching, kegiatan coaching yaitu Pak Monas ingin sharing ataupun meminta pendapat kepada rekan sejawatnya yaitu Ibu Haryani agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan keaktifan murid saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan membuat siswa lebih memahami pembelajaran yang disampaikannya sehingga tugas yang diberikan bisa dikumpulkan tepat waktu dan bisa menjadi 100%. Berikut video percakapan coach dan coach dengan alur Tirta kasus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haryani. Lagi ngapain itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Monas. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Oh iya luar biasa Bu Haryani. Bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Baik, Pak Monas. Apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu Haryani, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya kurang lebih 50% di tiap kelas. Jadi, menurut Pak Monas, apa yang Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Pak Monas, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang saya berikan sepertinya sedikit membosankan.
terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pelajaran yang asik, tidak monoton, dan membosankan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih baik dan menarik, Bu. Lalu, Bapak mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu, Pak? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks pelajaran PJOK yang ada di sekolah, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti video YouTube, TikTok, atau bisa juga snack video tentang pembelajaran PJOK dan permainan olahraga yang sedang ngetren saat ini, Bu. Nah, betul sekali, Pak. Saya yakin sekali, eh, bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran, Pak. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, ya, ya. Yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal, anak-anak membuat video atau menyimak video yang saya berikan dan menyusun gambar clipping permainan olahraga, Bu. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Eh, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Bapak. Saya akan sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak ya. Terima kasih Bu Haryani atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid dan mudah-mudahan kita selalu tetap sehat menjalankan tugas ya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Monas. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bu Mudah-mudahan, Haryani. ya, mudah-mudahan masalah Pak Monas segera terselesaikan ya. Amin, sama-sama Bu. Terima kasih. Sekian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri. Tabel refleksi diri untuk percakapan coach yaitu adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik adalah komunikasi antara coaching dan coachee berjalan dengan lancar,
Kemudian suasana juga lebih cair daripada pada saat sesi latihan. Kemudian pada sesi ini kedua wajah lebih murah senyum. Pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah intonasi, pemilihan kata yang tepat atau diksi, pertanyaan yang dapat menggali permasalahan lebih mendalam, wajah harus murah senyum, kemudian perhatikan kamera laptop agar wajah tetap pada jarak yang full face. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap present, yaitu adalah fokus menghargai waktu yang sudah diluangkan untuk kita. Pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya harus lebih banyak praktik lagi karena semakin sering kita praktik maka semakin mahir dalam melakukan coaching. Pertanyaan untuk coaching. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan saya saat di coaching adalah lega pastinya ya, karena permasalahan saya yang sudah mengganjal sudah tersampaikan. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.